Videotron cuma ada di Indonesia. Apakah negara ini negara spesial sampai cuma ada di Indonesia? Hai guys, balik lagi sama gua Putra and welcome to Hi Electronic ID. Sebelumnya kalian udah pernah tahu belum nih kalau Videotron itu loh layar gede yang suka ada di jalan-jalan, apalagi kalau kalian tinggal di ibu kota. Nah, yang suka nampilin iklan-iklan itu namanya Videotron ya guys, bukan TV raksasa atau TV gede. Tapi dengar-dengar nih, Videotron tuh cuma ada di Indonesia. Katanya sih, bener nggak sih? Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya, langsung aja kita masuk intro. Nah, sebelum gue mulai bahas buat kalian yang belum subscribe, mending subscribe dulu deh. Sekarang gue tungguin, soalnya biar kalian nggak ketinggalan nih informasi yang bakal terus kita update di channel ini guys. Jadi buruan langsung aja di subscribe ya. Oke, jadi banyak banget nih berita yang beredar kalau Videotron itu cuma ada di Indonesia. Bener nggak sih? Nah, ternyata berita tersebut tuh bukan hanya rumor semata, tapi faktanya memang betul guys. Kalau Videotron itu cuma ada di Indonesia, karena kalau untuk di luar negeri itu penyebutannya adalah LED screen atau LED display. Sebenarnya bukan nggak ada di luar negeri nih, tapi beda penyebutannya aja. Nah, kebetulan aja di Indonesia nyebutnya Videotron. Kira-kira kenapa ya? Kok orang Indonesia tuh sebutnya Videotron? Jadi awal mulanya perkembangan Videotron di Indonesia tuh terjadi tahun 2005 sampai 2006 lah. Namun pada saat itu penggunaannya masih terbatas dan hanya perusahaan-perusahaan besar aja atau multinasional seperti PT Jarum gitu kan, Gudang Garam atau Customer Good yang mampu untuk pasang iklan menggunakan Videotron. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh harganya nih yang tidak bersahabat ya guys. Karena kan kebayang ya kalau misalkan sebesar itu udah pasti harganya mahal banget gitu kan. Mahal banget, ini bukan murah lagi. Oke, seiring perkembangannya zaman, Videotron terus semakin maju. Bahkan bukan hanya di Indonesia nih, tapi di seluruh dunia seakan-akan berlomba untuk mengiklan produknya. Ya sebenarnya Indonesia agak terlambat sih, didahului oleh kayak misalkan kita bisa tahu di Jepang ada Tokyo atau di Dubai, bahkan di Amerika itu sudah menjadi media utama untuk iklan Videotron itu. Nah, istilah penggunaan Videotron ini disebut dengan City of Light. Nah, untuk negara pembuat Videotron ini awalnya oleh negara Amerika dan Jepang, seperti yang gue bilang tadi. Tapi sekarang China berada di peringkat nomor 1 loh di dunia. Oke, kita beralih ke fungsi utama. Videotron ini digunakan untuk mempromosikan suatu produk, namun karena semakin berkembangnya, fungsinya juga mulai merambat nih sebagai media informasi dan juga sebagai media hiburan guys. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai Videotron buat ngiklanin sesuatu produk? Hal itu karena Videotron dipandang sebagai media iklan paling efektif dan sarana promosi yang berkualitas gitu. Selain itu, Videotron juga mampu menarik perhatian banyak orang nih untuk melihat tampilannya nih. Kalau kata anak zaman sekarang, caper-caper dikit biar dikelirik. Nah, gimana tuh? Kan terang banget tuh, jadi pasti kalian akan ngelirik. Lagi di jalan atau berkendara pasti nengok gitu. Semakin banyaknya orang yang tertarik, maka semakin banyak juga nih keuntungan yang didapatkan oleh berbagai pihak. Apalagi biasanya Videotron ini ditempatkan di area yang banyak orang lalu lalang. Kayak lampu merah, perempatan jalan, alun-alun kota, bahkan di mall gitu. Udah pasti banyak deh orang yang tertarik untuk melihat ke arah Videotron tersebut. Nah, itu dia alasannya kenapa Videotron menjadi media iklan paling efektif ya guys. Karena maintenance-nya hanya melalui satu sumber aja nih guys. Nggak perlu gonta-ganti banner atau poster yang gede-gede kayak baliho zaman dulu tuh. Kita mesti copot dulu, pasang iklan lagi, tempel lagi. Itu kan makan waktu banyak ya dan makan biaya juga. Selain menjadi media iklan, Videotron juga berfungsi sebagai media penyampaian informasi atau komunikasi nih. Contohnya nih ya, yang ada di instansi pemerintahan. Pesan yang disampaikan oleh pemerintah ini seperti agenda ke masyarakat dan kegiatan sosial. Nah, hal tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk berkomunikasi nih satu arah kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat tuh bisa lebih update gitu tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berjalan saat ini gitu guys. Selanjutnya fungsi Videotron sebagai hiburan nih atau entertainment. Biasanya tuh ditemukan di acara-acara besar misalnya konser musik gitu. Gak jarang kan, konser musik itu membutuhkan layar yang dengan ukuran besar untuk menampilkan para performance agar semua penonton tuh bisa melihat dengan jelas para idolanya meskipun dari jarak yang cukup jauh.
Dan layar tersebut nggak cuma untuk nonton musik indoor aja, tapi konser di luar ruangan juga bisa nih, karena ada Videotron Outdoor. Nah, selain konser, zaman sekarang udah Videotron tuh juga banyak digunakan sebagai backdrop wedding guys. Kayak video kita yang ini nih. Keren banget nih, karena backdrop tuh menggunakan Videotron memberikan kesan yang mewah dan elegan. Lalu Videotron juga bisa digunakan sebagai alat penunjang atau penambah pembuatan video musik gitu, atau musik video klip. Kalau untuk Videotron indoor dan outdoor, kira-kira perbedaannya ada nggak nih? Ada bang, pasti ada bang, gitu kan. Oke guys, pasti ada ya. Jadi kalian tahu nggak nih perbedaannya? Kira-kira untuk indoor dan outdoor tuh apa? Jadi untuk Videotron indoor tuh menggunakan jenis lampu yang berbeda, yaitu lampu LED SMD gitu guys. Sedangkan untuk yang outdoor menggunakan LED DIP. Untuk pixelnya juga berbeda nih. Kalau yang indoor tuh butuh pixel yang lebih rapat karena penempatannya dalam ruangan, jadi jarak pandangnya nggak terlalu jauh gitu guys. Sedangkan kalau yang outdoor justru sebaliknya, yaitu butuh pixel yang lebih renggang karena kan kalau kita lihat itu dari atas gedung gitu jauh. Nah, selain itu untuk bahan yang indoor ini biasanya nggak punya ketahanan terhadap air, beda dengan yang outdoor. Jadi kalau outdoor itu bisa tahan cuaca guys, bisa jadi hujanan, kepanasan gitu tuh aman tuh. Perbedaan selanjutnya ada pada tingkat kecerahan lampu, konsumsi listrik, dan jarak pandang ideal. Nah, untuk tingkat kecerahan lampunya, pastinya Videotron Outdoor membutuhkan cahaya yang lebih tinggi daripada indoor. Kecerahannya sekitar 1000 nits, sedangkan yang indoor butuh kecerahan sekitar 500 nit aja. Kalau bahas konsumsi listrik, menurut kalian Videotron mana ya nih yang membutuhkan daya paling besar? Udah pastilah bang yang outdoor, enggak bang yang indoor, oke. Jadi gini guys, Videotron indoor tuh konsumsi dayanya lebih besar daripada outdoor, padahal kan dia kan nitsnya lebih kecil ya. Karena yang indoor ini menggunakan pixel lebih rapat guys, jadi otomatis lampunya semakin banyak. Terakhir untuk menentukan jarak yang pandang ideal itu membutuhkan jarak pandang sekitar 5-1 meter. Sedangkan yang outdoor membutuhkan jarak pandangnya 5 meter guys. Minimal itu. Kalau bisa lebih jauh ya makin bagus gambarnya. Oke, jarak pandang ditentukan ini oleh pixelnya yang semakin rapat. Pixel maka jarak pandangnya semakin dekat. Sebaliknya, semakin renggang pixelnya jarak pandangnya semakin jauh baru kelihatan tuh gambarnya. Intinya nih, seiring dengan perkembangan zaman, maka Videotron juga semakin maju dan mulai berkembang. Apalagi di negara tercinta kita ini, di Indonesia ya guys. Mulai dari kualitinya, lalu kuantitinya juga meningkat, dan pasti sekarang harganya juga lebih bervariasi. Harusnya semakin banyak semakin murah sih. Oke, dibanding awal kemunculan Videotron pasti waktu itu mahal-mahal banget. Terus juga buat kalian yang punya dream wedding, yang punya konsep mewah dan elegan, bisa pakai banget nih Videotron sebagai backdropnya. Jadi fungsinya ini sekarang udah nggak terbatas ya guys. Banyak banget fungsinya. Pokoknya selagi ada uang semuanya bisa gitu ya guys. Oke, nah itu dia sedikit penjelasan tentang Videotron guys. Kalau kalian punya rekomendasi seputar elektronik yang mau kita bahas di channel Hai Elektronik, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update video terbaru dari kita. See you in the next video and ciao.